Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kota Mojokerto rahimahullahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini di subuh, sesudah kita menunaikan ibadah salat fajar berjamaah, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk menimba ilmu syar'i, untuk mencari ilmu, dalam rangka melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini, Jumat tanggal 16 Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 April tahun 2023 Miladiyah Masehi, kita akan kaji bersama sebuah pembahasan yang penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Di sini disebutkan, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, amarona bitaqwa, Allah memerintahkan kita hamba-hambanya untuk bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berislam, memeluk agama Islam, berserah diri kepada Allah, disertai dengan ketundukan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat ini saya jadikan sebagai dasar untuk membahas tentang al-kabair, bahwa kita orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa.
Takwa itu sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama salaf dahulu, wa taqwa kama qala al-Imam Talq ibnu Habib rahimahullahu ta'ala, dan takwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Talq bin Habib, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, merahmati beliau. At-taqwa, takwa itu an ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal dengan kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Jadi takwa itu kamu beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah, yang dengan ketaatanmu itu kamu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan baik-baik di sini bagaimana Imam Talq bin Habib mendefinisikan takwa dengan definisi yang jami' mani'. Jadi definisi ini singkat tapi mengumpulkan seluruh makna. Apabila kita kupas satu persatu kata-kata yang beliau ucapkan ini, betul-betul mewakili apa yang dimaksud dengan at-taqwa. Jadi takwa itu kamu beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amalmu berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah, bukan berdasarkan bid'ah. Amalmu ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika kamu beramal, kamu hanya berharap pahala di sisi Allah, berharap pahala. Kemudian yang kedua, wa antatruka ma'siyat Allah, dan takwa itu kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kamu meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah. Juga ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi kita meninggalkan sesuatu bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya. Apakah ada manusia meninggalkan sesuatu karena hawa nafsu? Banyak. Sebagian tidak menikah bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Menikah perintah agama, dia tidak menikah karena hawa nafsu. Maka meninggalkan sesuatu itu harus karena Allah. Betul-betul sesuatu itu diperingatkan oleh Allah untuk ditinggalkan, bukan meninggalkan sesuatu yang justru diperintahkan. Yang justru diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang justru dikerjakan, dilanggar. Takhafu, dan engkau kerjakan itu karena engkau takut iqab Allah, hukuman dari Allah. Jadi engkau tinggalkan maksiat berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas para ulama mengatakan di sini, saya nukilkan di sini, fatarkul ma'asi min taqwallahi, maka meninggalkan berbagai macam kemaksiatan itu termasuk bagian dari takwa kepada Allah. Jadi ini korelasi antara al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar dengan takwa. Berarti seorang yang meninggalkan dosa-dosa besar, demikian pula dosa-dosa kecil, maka itu termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia meninggalkan perbuatannya itu, dia mendapatkan pahala. Karena dia telah melaksanakan perintah Allah tadi. Dalam surat apa tadi? Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan takwa kepada Allah unsurnya ada dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bisa difahami ini? Dari sini jelas bagi kita bahwa ketika kita tidak berzina misalnya, karena kita meninggalkan itu berdasarkan petunjuk dari Allah, zina itu haram, zina itu perbuatan fahisah, keji dan menjijikkan, dan kita takut dan kita tinggalkan zina itu karena kita takut kepada hukuman dari Allah,
maka kita mendapatkan pahala ketika kita meninggalkan perbuatan zina tersebut. Berbeda dengan orang yang meninggalkan zina karena tidak punya duit untuk berzina, dia tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala adalah yang dia meninggalkan yang berdasarkan petunjuk dari Allah, dan dia tinggalkan itu karena dia takut hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan wal ma'asi, dan segala perbuatan maksiat. Maksiat itu durhaka artinya. Maksiat itu artinya apa? Durhaka. Baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu minal muharramat, termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Berarti dosa besar dan dosa kecil itu termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati nahanallahu anha, yang Allah melarang kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Li'annal imana yazidu bitta'ah, karena iman itu bisa bertambah dengan sebab ketaatan seseorang. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang disebabkan kemaksiatan. Jadi imannya seorang hamba akan bertambah dengan sebab ketaatan, dan imannya seorang hamba akan berkurang disebabkan kemaksiatan. Taib. Sekarang akan kita bahas dosa-dosa besar, dan diurutkan dari yang paling besarnya para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Dan apa yang saya kupas ini saya ambilkan dari kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa minal muharramati, termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk Al-Kabair, dosa-dosa besar. Al-Kabair itu bentuk jamak, lafadznya bentuknya jamak. Bentuk tunggalnya adalah Al-Kabirah, yang artinya dosa besar. Al-Kabirah itu jamaknya Al-Kabair. Termasuk hal-hal yang diharamkan dalam Islam, dan dia adalah dosa besar, adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik syirik yang digolongkan al-akbar maupun syirik yang digolongkan al-asghar, dua-duanya adalah dosa besar yang paling besar dosanya. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, jika Allah dipersekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, apa saja dosa selain kesyirikan, selain itu, liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan menyekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah mengada-adakan satu dosa yang sangat besar. Surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 48. Kalau imam kita tadi, di antara ayat yang dibaca adalah An-Nisa ayat 116. Ada perbedaan sedikit di penggalan yang akhir. Kalau depannya sama berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya, ya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat kesyirikan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Maha mengampuni apa yang selain kesyirikan, dosa-dosa selain kesyirikan, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, itu tadi yang dibaca oleh imam kita, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi syirik itu membuat seorang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kalau di dalam ayat yang ke-48, syirik itu seorang yang berbuat, maka dia dianggap telah mengada-adakan satu dosa yang sangat besar,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini nasihat bagi saya pribadi dan para jamaah Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Mari kita jauhkan diri kita dari kesyirikan. Mari kita jauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Dan kita jauhkan keluarga kita dari kesyirikan. Kita peringatkan keluarga kita jangan sampai berbuat kesyirikan, tentunya dengan lemah lembut. Tidak boleh dengan kasar. Kemudian orang tua kita, mertua kita, saudara-saudari kita, keponakan-keponakan kita, mari kita peringatkan dari kesyirikan. Panjenengan manfaatkan media-media sosial yang ada, grup WA keluarga panjenengan, grup WA teman-teman sekolah, grup WA sesama pedagang dan seterusnya. Manfaatkan untuk berdakwah, jangan hanya share kebaikan itu di grup WA jamaah kajian Imam Syafi'i saja. Di mana saja kita ada di grup WA itu share kebaikan, jangan segan. Bisa jadi mereka-mereka yang membaca itu nantinya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada panjenengan, walaupun awalnya memusuhi kita, menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan yang dikatakan Wahabi, yang dikatakan Talafi, bukan Salafi tapi Talafi, yang dikatakan dengan tuduhan-tuduhan yang lain, penjilat pemerintah. Tapi apabila kita istiqamah menyebarkan kebaikan di grup-grup tersebut, insya Allah Allah akan anugerahkan hidayah, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa bimbingan dan petunjuk dan penjelasan, dan hidayatul taufik wal qabul, serta diberi taufik dan mau menerima kebenaran. Karena masih banyak saudara-saudara kita begitu para jemaah. Di kampung-kampung itu kalau di bulan-bulan Suro atau Al-Muharram itu hampir-hampir tidak ada desa itu kecuali mengadakan surowan. Hampir-hampir di punden-punden. Bahkan jika di kecamatan itu atau di kabupaten itu ada tempat kesyirikannya, itu diuri-uri itu, tidak ditinggalkan itu. Yang namanya kalau di Kediri itu larung sesaji di Gunung Kelut itu hampir tidak pernah ditinggalkan. Justru mereka takut kalau tidak larung sesaji, takut nanti raksasa yang namanya Lembu Suro marah. Penunggunya Gunung Kelut katanya marah kalau kurang sesajinya. Maka ini diperingatkan, ya, dengan lemah lembut agar kaum muslimin menjauhi kesyirikan-kesyirikan, tidak lagi membuang bunga-bungaan di perempatan jalan, tidak lagi menaruh sesajen ketika hendak mulai menanam atau ketika hendak akan memanen padinya. Kita peringatkan agar mereka tidak menaruh sesajen di punden-punden, kuburan-kuburan keramat. Kita peringatkan pada jamaah rahmat Allah Ta'ala, dan agar kaum muslimin tidak lagi menaruh atau menggantung ketupat-ketupat di atas atapnya atau di atas pintunya, dan tidak lagi menaruh uang-uang yang sudah diasmai di laci-laci dari tokonya. Kita peringatkan pelan-pelan dengan lembut, karena ini dosa yang paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya dalam surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan atas orang tersebut surga. Jadi seorang yang berbuat kesyirikan itu nanti di akhirat berat sekali, kondisinya sangat berat sekali, diharamkan surga atas dirinya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Berat para jemaah. Sekarang panjenengan ya, di rumah ada kasur, ada ranjang, ada kasurnya, kamarnya nyaman, ada AC-nya, ada kipas anginnya, jendelanya pun cukup lebar. Apabila pagi hari begini dibuka, sejuk sekali, angin sepoi-sepoi masuk ke dalamnya. Ada lampu
penerangan. Itu saja kalau badan kita tidak enak, lagi tidak enak badan, kita tidur tidak nyaman. Bagaimana di akhirat? Yang surga diharamkan atas diri seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan atas orang tersebut surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya dia adalah siksa api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu penolong-penolong. Al-Maidah surat nomor 5 ayat 72. Kemudian para jemaah, tentang dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan haramnya, tercelanya perbuatan kesyirikan sangat banyak. Kita cukupkan dengan 2 dalil itu, yaitu dalam surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 48, dan juga ada di ayat 116 sebagaimana dibaca oleh imam kita tadi, oleh Ustaz tadi, dan juga ada dalam surah Al-Maidah surat nomor 5 ayat 72. Kemudian ats-tsani, dosa besar yang kedua sesudah asyirku billah, sesudah berbuat kesyirikan kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, adalah wa minal muharramati uququl walidain. Di antara perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang merupakan dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ada yang tahu para jemaah? Supaya kita agak hilang ngantuknya sedikit, ya. Kenapa durhaka kepada orang tua ditempatkan sesudah dosa syirik? Kok bukan ditempatkan dosa membunuh, berzina, judi, minum khamr, riba? Kenapa dosa yang paling besar kedua adalah uququl walidain? Ini istihadnya Ibnul Qayyim ini. Beliau beristihad setelah membaca dalil-dalil yang banyak sekali bahwa uququl walidain ini diletakkan di nomor 2. Ada yang tahu para jemaah? Apa alasannya? Alasannya apa kira-kira ini? Biar agak hidup ini, supaya tidak ngantuk ini. Banyak yang sudah mulai menghentikan cipta ini, ya. Ya nggak apa-apa, wajar. Ya, yang salah panitia. Pagi-pagi kok ngaji ya. Jadi panitia ini perlu dipersalahkan ini, karena pagi-pagi ngajak orang ngaji. Ya, mungkin ada yang tahu para jemaah, kenapa dosa durhaka kepada kedua orang tua ditempatkan di nomor urutan kedua sesudah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu kira-kira? Saya bantu sedikit ya. Dilihat dari jasa. Jasanya orang tua itu terbesar dalam hidup kita sesudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendapatkan anugerah dari Allah, orang tualah yang paling berjasa dalam kehidupan kita sesudah itu. Maka kalau antum nanti membaca dalil-dalil yang sangat banyak, antum tidak menjadi heran ketika Ibnul Qayyim menempatkan urutan kedua termasuk dosa besar yang kedua. Karena dalam dalil-dalil yang ada, sesudah Allah perintahkan menyembah Allah, pasti Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Lihat saja dalil-dalil yang sangat banyak. Pasti demikian. Setelah diperintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah, pasti perintah selanjutnya adalah berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Mari kita baca dalilnya. Kan belum saya bacakan dalilnya. Ya, kalau saya tahu jawabannya, sudah tahu dalilnya. Panjenengan belum tahu dalilnya, ya. Atau belum saya bacakan dalilnya. Maka Imam Ibnul Qayyim berkata, fa uququl walidaini, maka durhaka kepada kedua orang tua. Dan mungkin di antara para jamaah mengatakan ini sudah sering dengar. Boleh? Tidak apa-apa, no problem, saya terima, sudah sering dengar. Prakteknya bagaimana? Bukan masalah telinga kita sering dengar, prakteknya bagaimana? Sanggup tidak ketika orang tua kita membuat kita marah, kita tetap berbuat baik kepadanya? Saat mertua kita menyinggung perasaan kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Yang berat itu tatbiknya, prakteknya. Kalau dengar ayatnya, ya sudah sering kita. Dengar hadisnya, sudah berkali-kali kita dengar. Tapi prakteknya bagaimana? Sanggup tidak? Sebagai anak atau sebagai menantu, kita berbuat baik kepada mereka dalam kondisi kita disakiti oleh mereka. Ini yang berat para jemaah.
Makanya disampaikan di sini. Dan ini menasihati kita semuanya, saya dan panjenengan semuanya, bapak dan ibu, yang mungkin dalam kehidupan kita masih sering menyakiti hatinya orang tua kita, maka diperbaiki. Setelah kita mendengar dalil ini, diperbaiki, karena dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang lainnya. Bahkan diurutkan urutan yang kedua oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa apa? Durhaka kepada orang tua. Beliau mengatakan, fauqukul walidaini, maka durhaka kepada kedua orang tua min kabairidz dzunubi, termasuk dosa-dosa yang besar. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral abna'a, Allah memerintahkan kepada anak-anak bibirri walidaihim, untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wal ihsani ilaihima, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka kedua, kepada mereka berdua. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat 23 dan ayat 24. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surat nomor 17 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 23 dan 24. Saya bacakan ayatnya, panjenengan simak, nanti akan kita kupas sedikit. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan. Qadha itu bermakna amara. Sebagian ulama mengatakan qadha bermakna aujaba, mewajibkan. Alla ta'budu, janganlah sekali-kali kalian menyembah atau beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Janganlah sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya menyembahnya semata. Kemudian apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Sesudah perintah hanya menyembah Allah semata, Allah memerintahkan untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabil walidaini, dan Allah perintahkan terhadap kedua orang tua ihsana, agar kalian berbuat baik. Allah di sini tidak mengatakan wabil walidaini al muslimaini, tidak ada tambahan al muslimaini atau al mu'minaini, tidak ada. Berarti kepada kedua orang tua kita, apapun agamanya, bagaimanapun keadaannya, apakah mereka termasuk orang tua yang taat kepada Allah atau tidak, tetap kita disuruh berbuat apa? Ihsan. Kalau cuma orang tua kita galak, menyinggung perasaan kita, tapi dia masih muslim, masih sholat, masih ngaji, ya harus kita berbuat baik. Yang kafir saja kita disuruh apa? Berbuat baik kepada mereka. Suatu hari para jamaah ya rahmati Allah Ta'ala, Asma bintu Abi Bakar, Asma putranya Abu Bakar Siddiq, datang menemui Rasulullah SAW. Karena Asma ini adalah saudarinya Aisyah tapi beda ibu. Satu bapak, bapaknya adalah Abu Bakar Siddiq, ibunya beda. Ibunya Asma masih musyrikah, masih beragama kesyirikan, masih berbuat kesyirikan. Maka Asma ini ingin tahu, apakah kepada wanita yang musyrikah, seorang ibu yang musyrikah juga tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibundaku datang mengharapkan sesuatu dariku. Apa yang aku perbuat? Maka kata Rasulullah, berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Jadi disuruh Asma berbuat baik kepada ibundanya yang masih musyrikah, masih berbuat kesyirikan, belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Tidak melihat pada kondisi orang tua. Ya, sebagian jamaah kita yang sudah ngaji terkadang kalau berbuat baik kepada ibu dan bapaknya adalah kepada ibu bapak yang baik saja. Kalau ibu bapak tidak baik kepadanya, dia tidak berbuat baik. Ini adalah kekeliruan yang nyata di zaman ini. Justru kalau orang tua kita kurang baik kepada kita, tingkatkan perbuatan baik kita kepada mereka. Mereka akan berubah nanti. Mereka akan berubah. Yang asalnya memusuhi akan menjadi cinta. Yang asalnya menolak kehadiran kita justru akan membela kita. Kalau kita meningkatkan bakti kita kepada keduanya. Lalu Allah berfirman,
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Boleh jadi ya akan sampai di sisimu masa tua, baik salah satu dari keduanya maupun kedua-duanya. Kamu pelihara, kamu rawat, kemudian salah satu atau dua-duanya menghadapi masa tua bersama kamu. Fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu katakan kepada keduanya kata-kata uff. Uff ini kata-kata yang kita ingin membuat orang tua kita diam, kata para ulama. Jadi kalau kita ingin mendiamkan orang tua, kalau orang Arab mengatakan uff, kalau kita hus, kalau kita dibahasakan tidak boleh. Kita menyelai orang tua agar orang tua kita diam, tidak boleh. Berbeda kalau kita mengatakan kepada anak kita hus, kabar rame, itu boleh kepada anak. Tapi kepada orang tua dosa besar. Kemudian Allah berfirman wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya, tidak boleh membentak. Mari para jamaah diperbaiki kita. Yang sudah ngaji apalagi, malulah kita sudah ngaji masih membentak orang tua. Saya pernah dengar sendiri Pak, kata-kata orang tua, saya dapat cerita ada orang tua bilang begini, lah ilmune akeh tapi kelakuane le, coba itu kan membuat malu kita. Ilmune akeh kayaknya ngaji tapi kelakuane itu diomongkan sama orang tua, kan malu kita Pak. Kita sudah ngaji tapi mendapatkan semprotan seperti itu semprotan yang tajam. Kalau kita dapat hidayah dari Allah, mestinya kita mau perbaiki diri, bukan mengatakan wong tua aja ngomongannya kayak ngono lagi. Ya Allah. Jadi harusnya kita tidak membalas ucapan orang tua, justru kita bersyukur pada Allah, kita diingatkan oleh orang tua. Ilmu kita sudah banyak tapi kita masih memiliki akhlak yang tidak baik. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan karena sayang kepadanya, disuruh kita berlemah lembut. Dan yang terakhir Allah mengatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkan, panjatkan doa kepada Allah, Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmati, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau menyayangiku, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku shaghira, ketika aku masih kecil. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Jadi dalilnya kenapa para ulama menempatkan dosa besar yang kedua adalah uququl walidain, karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran sesudah perintah beribadah kepada Allah adalah perintah berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Berarti kalau berbuat baik ini ditinggalkan sama dengan meninggalkan perintah kedua sesudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah namanya Nufai bin al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Nabi mengatakan thalathan, sebanyak 3 kali. Mendengar Nabi mengatakan demikian, para sahabat berkata, qulna, kami mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarnya. Qal, Nabi kemudian bersabda, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dan yang kedua wa uququl walidain. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka ditempatkan oleh Nabi sesudah syirik. Nyatanya demikian loh para jamaah. Monggo, siapa yang masih punya orang tua? Saya tinggal 1.
abah saya sudah meninggal, mertua dua-duanya sudah wafat, tinggal satu ibu saya. Maka mari yang masih punya orang tua berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau panjenengan dan istri mendengar orang tua berkata-kata tidak baik atau memperlakukan panjenengan tidak baik, misalnya panjenengan tidak diajak ngomong, tetaplah ajaklah ngomong orang tua. Jadi kita jangan membalas perbuatan orang tua dengan balasan yang buruk. Berat ya itu para jamaah ya, berat. Termasuk yang ngomong gampang, ayo prakteknya itu berat. Ayo dipraktekkan para jamaah. Mumpung ini Ramadan, kita berbuat baik kepada orang tua kita, ya, kita berbakti kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan kita cukupi. Mungkin selama ini kita kurang perhatian kepada orang tua, tanya apa yang dibutuhkan, dicukupi. Dan orang tua itu biasanya kalau ditanya kebutuhannya tidak mau jawab, langsung masukkan amplop, taruh di bawah bantalnya, ya, langsung begitu. Nanti mesti nolak itu. Dan sebaiknya kalau panjenengan memberi orang tua panjenengan, misalnya bapak-bapak mau memberi orang tuanya, bapak atau ibunya, sebaiknya yang memberikan adalah istri. Kalau mau memberi mertua, sebaiknya memberikan panjenengan sendiri, jangan istri. Begitu caranya untuk apa? Menjadikan rukun keluarga kita. Jadi kalau orang tua kita mendapatkan bantuan dari kita lewat istri kita, dia akan menilai baik menantunya. Paham tidak? Kalau memberikan bantuan lewat kita saja belum tentu, dia akan mengatakan paling mantuku ini roh mesti nesu, makanya anakku delik-delik lengkek nih, ya ta? Seperti itu. Loh bener ini Pak, ini trik ini Pak. Saya praktekkan apa yang disampaikan ulama, ini penjelasan dari guru-guru saya. Akhirnya saya praktekkan sampai detik ini. Saya kalau memberi orang tua saya, ibu saya tidak pernah sendiri, jarang itu. Mesti istri saya suruh memberikan. Itu orang tua akan menilai bahwa istri saya adalah menantu yang baik. Padahal belum tentu kan, belum tentu. Tapi setidaknya itu penilaian dari orang tua. Ini trik untuk menjadikan orang tua kita baik kepada kita. Mari para jamaah ya, dipraktekkan. Ya, yang masih belum bagus hubungannya dengan orang tua diperbaiki. Sebab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, man yaburru walidayhi, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, saya burru lahu auladuhu, kelak anak-anaknya akan berbuat baik kepadanya. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kelak anak-anak orang ini akan berbuat baik kepada dirinya. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, nanti anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir para jemaah kalau nanti di hari tua kita anak-anak durhaka kepada kita. Kita khawatir kalau sekarang kita durhaka kepada orang tua kita. Kita mengkhawatirkan jika Allah membalas kedurhakaan kita dengan kedurhakaan anak-anak kita kelak ketika kita sudah di hari tua. Kemudian para jamaah rahmatullah taala, dosa besar yang ketiga, ats-tsalitsu adalah wa minal muharramati syurbul khamri. Di antara perkara-perkara yang diharamkan adalah minum khamr. Beliau mengatakan, inna syurbal khamri kabiratun, sesungguhnya meminum khamr itu adalah satu dosa besar. Min kabairidz dzunubi, di antara dosa-dosa besar yang lain. Dan minum khamr ini ajaib ya, oleh Imam Ibnul Qayyim ditempatkan sesudah durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar urutan ketiga. Ini juga ada alasannya Pak, bukan tanpa alasan. Wahia ummul khaba'ith, ini alasannya. Kenapa minum khamr termasuk dosa besar urutan yang ketiga? Karena dia merupakan induk, itu apa? Ibu, induk dari segala al-khaba'ith, perbuatan-perbuatan yang tercela dan keji. Seorang membunuh gara-gara apa? Mabuk. Seorang menjadi klitih itu apa itu? Merampok di jalanan gara-gara apa? Mabuk. Coba klitih itu berangkat nggak usah mabuk, dan berangkatnya berdua, takut dia. Kalau dia berani berdua melawan orang berarti mabuk itu.
Kalau tidak mabuk, paling bareng-bareng teman-temannya ya, rombongan. Gak berani berdua. Coba, walaupun dia pakai senjata tajam, tetap takut mereka. Tapi kalau mabuk duluan, lain. Judi diawali dari apa? Mabuk. Zina diawali dari apa? Mabuk. Naudzubillah min dzalik. Wa huwa, kemudian beliau mengatakan, wa miftahu kulli syarr, dan minum khamar termasuk pembukanya segala keburukan. Wa tuqiul adawata wal baghdha, dan bisa menjerumuskan seorang pada permusuhan dan kebencian bainan nasi, di tengah-tengah manusia. Wa tasuddu an dzikrillahi, dan minum khamr itu menghalangi seorang dari mengingat Allah. Wa anis shalah, dan dari mendirikan salat. Wa tad'u ila zina, dan minum khamr itu mengajak kepada perzinaan. Minum khamr mengajak kepada perzinaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah surat nomor 5 ayat yang ke-90. Dalam surah Al-Maidah surat nomor 5 ayat yang ke-90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, wal maisiru, dan maisir, judi, perjudian, wal ansabu, dan al ansab. Al ansab itu persembahan untuk berhala-berhala. Wal azlamu, dan azlam, berundi dengan anak panah. Zaman dahulu mereka mengundi dengan anak panah. Adalah rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan kotor, dosa, termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian perkara tersebut, yaitu perkara-perkara yang telah disebutkan tersebut, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita dengarkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, amal ansabu, adapun yang dimaksud dengan al-ansab, fahiya syai'un, yaitu sesuatu yunsabu, yang ditegakkan, diletakkan, wa yudbahu, dan disembelih, alaihi, atasnya, al-musyrikun, oleh kaum musyrikun. Jadi al-ansab ini adalah berhala-berhala yang ditegakkan dan kaum musyrikun menyembelih di atasnya. Wa yataqarrabuna li asnamihim, dan mereka mendekatkan diri mereka terhadap berhala-berhala mereka itu bidzabahih, dengan sembelihan-sembelihan. Jadi mereka menyembelih di situ dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka. Wal azlam, adapun al azlam, asya'un tuqassimuna biha. Jadi hal-hal yang mereka bersumpah dengannya, yaitu asya'un yuqalu lahu as-siham, hal-hal yang biasa dikatakan dengan as-siham, anak panah, min anwa'il khashab, dari macam-macam kayu, yaktubuna 'alaiha, yang mereka menuliskan pada anak panah tersebut 3 tulisan. Jadi ada anak panah ditulis dengan if'al, kerjakan. Yang kedua wala taf'al, jangan kamu kerjakan. Dan yang ketiga ghafal, yaitu atau ghafil, yaitu lalai. Jadi mereka itu mengundi anak panah. Ada yang ditulis kerjakan, ada yang tulis jangan kerjakan, ada yang tulis lalaikan. Maka apabila anak panah ini diambil, ternyata yang tertulis adalah if'al, kerjakan, maka mereka berbuat. Kalau yang tertulis la taf'al, mereka urungkan niat mereka, tidak jadi berbuat. Itu yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi inti dalam ayat tersebut adalah tentang haramnya khamr. Dan khamr itu adalah pekerjaannya syaitan. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang yang memiliki kebiasaan minum khamr itu dosanya seperti penyembah berhala.
Ini dosanya besar. Kalau setiap hari dia memiliki kebiasaan minum khamr. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri, pecandu khamr, yang punya kebiasaan minum khamr, ka'abidi wathan, itu seperti penyembah berhala. Jadi pecandu khamr itu seperti penyembah berhala. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3375. Wa hassanahu al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kenapa demikian? Ini penjelasan para ulama ya, bukan saya. Kenapa orang yang mudmin, yang menjadi pecandu khamr itu dosanya seperti penyembah berhala? Tadi alasan Ibnul Qayyim tadi, bahwa meminum khamr adalah umul khaba'ith, induk segala kejahatan. Kalau seorang sudah minum khamr, perbuatan kejahatan yang lain akan diperbuatnya dengan mudah. Seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi, pertama apa para jamaah? Pertama, dia akan membuka pintu segala keburukan. Kemudian akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia, menghalangi orang dari mengingat Allah. Peminum khamr tidak akan banyak berzikir, menghalangi orang dari sholat. Tidak ada peminum khamr itu menjaga sholatnya. Kemudian mengajak kepada zina. Ini yang terjadi banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik. Silakan dilihat di masyarakat kita, ada adik perempuan kita yang terjatuh dalam perzinaan, awalnya apa? Diminumi khamr. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak minum khamr pasti menolak dia. Paling nanti diperkosa kalau menolak. Tapi kalau sudah minum khamr, terjadi perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak terjadi di kampung-kampung. Banyak terjadi, na'udzubillah. Kemudian yang keempat, para jamaah saya bacakan agak cepat ya. Ar-rabi' wa minal muharramati, di antara perkara-perkara yang diharamkan adalah az-zina, zina. Wa huwa min kaba'ir dzunub, dan zina termasuk dosa-dosa yang besar. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Fa'alal muslim, maka kewajiban seorang muslim, an yattaqiyallaha ta'ala rabbah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, fi sirri wal alan, dalam kondisi rahasia, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, ketika dia bersendirian maupun ketika di depan orang banyak, hendaknya bertakwa. Wa an yabta'ida, dan hendaknya dia menjauhi amma harramahullahu ta'ala alaih, tentang apa yang Allah haramkan kepada dirinya. Yang pertama, hal-hal yang bisa membawa kepada perzinaan adalah minan nadhari ilal muharram, melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Ini yang membawa kepada perzinaan. Dan zina itu jangan dikatakan menimpa orang-orang yang tidak baik saja. Bahkan orang-orang ngaji beginilah, bisa dia tergoda untuk berbuat zina, na'udzubillah, karena berawal dari pandangan yang diharamkan. Yang kedua, al-khalwatu bil mar'atil ajnabiyah, berkholwat, berdua-duaan dengan wanita asing yang bukan mahramnya. Terjadi perzinaan, na'udzubillah. Maka di zaman ini saya kadang-kadang heran. Mungkin bapak-bapak juga mendengar, saya mendengar di daerah saya, sana saya, dari orang-orang umum, ibu-ibu umum itu ada yang mengatakan, lebih baik suami saya jajan atau berzina daripada menikah lagi. Na'udzubillah. Jadi wanita dewasa ini imannya itu rendah. Imannya wanita di zaman ini, bahkan yang sudah ngaji pun imannya masih rendah. Kenapa? Dia melarang suaminya untuk menikah lagi, tapi dia membiarkan suaminya untuk berzina. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bahkan mencela kalau ada pernikahan, ternyata yang laki-laki itu sudah punya istri, dicela oleh masyarakat itu. Tapi ada perzinaan, seperti tidak ada yang mencela. Seperti tidak ada yang mencela.
Bahkan ada ustadz kita ceramah di acara pernikahan untuk yang kedua itu dicela. Saya kena batunya juga. Karena saya ceramah khutbah nikah di pernikahannya yang ketiga dari Ustadz Khaliful Hadi. Dicela saya. Ustadz kok khutbah nikah di tempat gitu katanya. Duh, ini pernikahan ya ikhwan, bukan perzinahan. Pernikahan. Sunnah Rasulullah SAW. Akhwatnya mau, ustadznya juga ingin menambah, kenapa dilarang? Kenapa dicela? Kenapa dicela? Naudzubillah, naudzubillah. Makanya jarang ustadz yang mau khutbah pernikahan yang kedua ketiga itu. Dibully oleh ibu-ibu, dicela dan seterusnya, dianggap mendukung dan seterusnya. Hah? Jadi kebaikan itu tidak boleh didukung, kalau kemaksiatan didukung rame-rame, begitu. Naudzubillah. Benar, naudzubillah para jemaah. Iman kita rendah sekarang ini. Keimanan kita rendah. Saya mohon kepada akhwat-akhwat yang ada di atas, kalau ada ini, kalau suami mau nikah lagi, itu jangan bilang tidak. Katakan, sudah siap mas, menikah lagi itu butuh ilmu. Sudahlah, walaupun saya berat, insya Allah saya berusaha untuk ridho. Wah itu, masya Allah, ahlul jannah itu ahlul jannah, insya Allah. Insya Allah saya berusaha untuk ridho, walaupun saya berat. Terus terang, hati nurani saya berat sekali. Saya di madu, ya, berat sekali. Ya. Saya yakin itu, saya mewakili perasaan ibu-ibu. Tetapi jangan mengatakan tidak, apalagi memusuhi. Jangan mengatakan tidak. Kenapa saya menyampaikan demikian pada jemaah? Selama ini saya bela ibu-ibu malah gawat ucapannya itu. Dibela malah gawat ucapannya, seperti orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kalau seorang laki-laki atau suaminya itu menikah lagi, berarti tidak sayang lagi kepadanya. Kalau begitu, kalau saya menikah berarti saya tidak sayang dengan ibu saya. Tidak, saya tetap sayang dengan ibu saya tetap sayang kepada adik-adik perempuan saya, betul nggak? Itu kan perempuan-perempuan saya yang saya cintai sebelum saya memiliki istri, betul nggak? Kalau panjenengan belum punya istri, siapa yang pertama kali panjenengan sayangi? Ya ibunya, saudari-saudari perempuannya, bibi-bibinya, ya toh. Tapi ketika panjenengan memiliki seorang istri, itu bukan tidak sayang lagi, tapi berbagi kasih sayang. Boleh nggak berbagi kasih sayang? Boleh, mau berbagi harta aja boleh. Berbagi harta silakan, berbagi ilmu silakan. Ustadz kan berbagi ilmu. Orang yang kaya berbagi apa? Harta. Iya. Karena laki-laki itu kata Ustadz Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad, cintanya seluas samudra. Laki-laki itu cintanya seluas samudra. Memang kalau perempuan kalau sudah cinta dengan seorang laki-laki ya sudah itu tok itu. Perempuan itu. Kalau laki-laki itu cintanya seluas apa? Samudra India ya. Luas sekali cintanya. Wah ini mantap ini. Bapak-bapak langsung ini. Wah amunisi ini. Enggak, saya hanya ingin mengingatkan aja, jangan berlebihan lah. Wong suaminya lo belum melangkah, baru ngomong sudah langsung merah. Udah saya tak pulang aja ke orang tua. Belum apa-apa. Iman didahulukan. Iman didahulukan. Iman. Iya. Gak ngantuk ya Rare. Tadi teklu. Nanti kapan-kapan sambung lagi lah. Tidak boleh banyak-banyak seperti ini. Sentilan-sentilan begini, betul. Saya berharap para ibu itu seperti ibu-ibu di zaman dahulu. Ibu-ibu di zaman dahulu, masya Allah. Ya, zaman dahulu itu mbah-mbah kita rata-rata itu istrinya 2, 3. Saya bukan sedang mengajak bapak-bapak semuanya nikah 2, 3, tidak. Saya sedang menasihati supaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu umum lebih parah itu. Lebih baik suaminya jajan daripada menikah lagi, kan lebih parah ini. Berarti melegalkan suami untuk berzina tapi mengharamkan suaminya untuk menikah lagi. Ini banyak di masyarakat kita terdengar demikian, naudzubillah. Yang ketiga yang diharamkan oleh Allah hendaknya kita jauhi adalah al-mulamasatu, bersentuhan dengan wanita yang tidak halal, wal musafahatu, berjabat tangan dengan mereka. Maka para ibu ini juga saya nasihati, laki-laki itu
Saya yakin bapak-bapak setuju semuanya. Saya sudah baca ini. Saya sudah baca bahwa laki-laki itu punya sifat suka meraba, suka menyentuh. Maka ibu-ibu kalau disentuh itu jangan kadang-kadang sentuh menghindar, jangan. Justru kalau laki-laki senang menyentuh istrinya, alhamdulillah, tidak menyentuh wanita lain, ya toh? Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ya seperti itulah wanita. Saya itu dapat cerita banyak karena saya itu ya alhamdulillah para jemaah sering ditanya, Ustadz, istri saya kok seperti ini. Ada istrinya itu setiap disentuh itu ngamuk malan. Nah, suaminya itu masih normal, Pak. Cerita saya, mau nikah tidak berani, nikah lagi maksudnya. Tapi istrinya disentuh tidak mau, disentuh aja tidak mau. Secapek apapun para ibu, kalau disentuh suaminya hendaknya kita jangan menghindar. Karena menyentuh wanita yang tidak halal haram hukumnya, halal hukumnya. Sedangkan menyentuh wanita yang halal justru mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah takbil, perciuman. Yang kelima, para jamaah rahmat Allah taala adalah al-jima. Kalau sudah sampai al-jima, berhubungan badan, inilah zina yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat itu sudah haram dan itu zina mata. Berduaan juga haram, itu zina tangan dan seterusnya. Menyentuh, berjabat tangan juga haram, zina tangan dan seterusnya. Kemudian mencium, zina mulut. Dan juga al-jima yang paling berat adalah berhubungan badan, na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir dalam kesempatan singkat ini, al-khamis adalah wa minal muharramati ar-riba. Termasuk perkara-perkara yang diharamkan adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan tentang peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat yang sama ayat 276, ya, yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahannya riba. Para ulama mengatakan makna yamhaqullahu riba adalah yudhibu barakatahu fid dunya, Allah akan menghilangkan keberkahan dari riba itu di dunia. Wa in kana katsiran, walaupun harta riba yang didapatkan itu banyak, itu hilang keberkahannya. Wa an Abdullah bin Handalah ghasilil malaika, dari Abdullah bin Handalah yang pernah dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun min riba, 1 dirham yang diperoleh dari riba, yaquluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu adalah riba yang haram, asyaddu min 36 zanyatan, dosanya lebih berat dibandingkan 36 kali berzina. Jadi makan riba 1 dirham itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Kalau ada di antara kita yang masih bekerja atau mendapatkan nafkahnya dari riba, bismillah sudah, keluar Pak, keluar cari pekerjaan yang halal. Jangan takut tidak bisa makan, jangan takut tidak bisa makan. Ustaz Irwandi kalau ditanya sudah keluar katanya, apakah kamu siap diperangi Allah dan Rasulnya? Keluar, cari yang halal. Keberkahan itu bukan dari gaji yang besar. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari gaji yang besar, tapi dari mentaati Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, Anil Bara' radhiyallahu anhu, marwahu Ibnu Jarir, dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, bilafdhin, dengan lafaz ar-riba 62 baban. Riba itu ada 62 pintu, dalam satu riwayat 70 lebih pintu. Adnaha,
yang paling rendahnya dosa riba mithlu ityanir rajuli ummah, seperti seseorang mendatangi ibunya sendiri. Dosa riba yang paling rendah adalah seperti dosanya seorang laki-laki, seorang anak dia berzina dengan ibunya sendiri. Ini dosa riba yang paling rendah. Kalau di dalam hadis yang sebelumnya, 1 dirham yang dimakan dari riba itu dosanya lebih berat dibandingkan 36 kali berzina. Na'udzubillah. Maka dari sini dengan kita menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah tadi, insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, i'lamu anna dzunubana katsiratun, ketahuilah sesungguhnya dosa-dosa kita sangat banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata', setiap anak Adam adalah manusia yang banyak berbuat salah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu. Yang terakhir saya tutup dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar surat nomor 39 ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kalian, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjauhi dosa-dosa besar yang telah saya sebutkan tadi. Mohon maaf kalau hari ini agak panjang, karena kita selesaikan supaya kita tuntas membahas 5 dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah syurbul khamri, meminum minuman yang memabukkan. Kemudian yang keempat adalah zina, berbuat zina. Dan yang kelima yang terakhir adalah ar-riba, melakukan riba. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosa tersebut, kemudian kita banyak berbuat amal kebajikan, sehingga kita nanti kelak ketika meninggal dunia, amal-amal baik kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita, yang kemudian Allah akan wafatkan kita dalam badan husnul khatimah dengannya. Dan kelak pada hari kiamat kita akan diselamatkan ketika kita meniti as-sirat di atas neraka jahannam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.